Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk di pertemuan yang terakhir ya. Jadi di materi ini kita akan coba membahas bagaimana menggunakan Mendeley sebagai tools atau aplikasi reference manager gitu ya. Nah, di sini kenapa kita pakai Mendeley? Selain Mendeley sebetulnya masih ada yang lain ya. Contohnya ada Zotero atau di Microsoft Word sendiri. Nah, untuk reference manager itu sudah ada di bagian tab ini, tab reference. Bentar, saya nyalakan kursornya. Nah, ada di tab references, kemudian ada citation and bibliography, itu ya. Jadi sebetulnya di Microsoft Word sudah ada. Nah, namun di sini karena untuk membuat misalkan kalian keperluannya karya ilmiah atau membuat apa namanya daftar pustaka gitu ya, laporan yang memerlukan daftar pustaka. Nah, jadi di IPB itu ada 2 aplikasi yang didukung gitu ya. Didukung di sini maksudnya ada CSL. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu. Jadi di IPB untuk mengelola referensi gitu ya, kita gunakan Mendeley sama Zotero. Nah, gitu. Jadi sebetulnya salah satu dari 2 itu. Nah, di sini kita bahas satu saja. Oke. Nah, referensi itu apa sih pentingnya? Jadi sebetulnya kalau kita membuat yang paling penting itu nanti adalah bagi kalian laporan tugas akhir gitu ya, TA. Nah, di TA ini ada istilahnya ketika kita mengutip gitu ya, atau kita menggunakan karya orang lain di dalam karya kita, suatu karya ilmiah, maka kita wajib mencantumkan nama gitu ya, nama dari si pencipta karya tersebut. Itu sebagai bentuk penghargaan gitu ya, karena mereka sudah capek-capek buat, ya kita mau pakai ya kita istilahnya izin dulu gitu ya, sebagai bentuk penghargaan seperti itu. Nah, namun untuk perapihan di dalam suatu karya ilmiah, maka ada beberapa format gitu ya. Format menuliskan kutipan maupun daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, di sini dulu ya, jujur ya, dulu saat saya menulis skripsi maupun disertasi itu saya ketik biasa saja gitu ya, tanpa menggunakan reference manager. Nah, ini sangat sulit sebetulnya. Karena apa? Karena untuk referensi kita macam-macam ya bentuknya. Ada buku ya, kalau buku sih dari zaman sekolah juga gampang ya, peta jukobit, pengarang, tahun, judul, kota, penerbit kan gitu ya. Dan sebelum penerbit tandanya titik 2, yang lainnya tandanya titik gitu ya. Nah, namun makin lama sumber atau referensi kita itu bukan hanya buku saja. Karena kalau orang mau buat buku, apalagi buku teks ya, textbook itu nggak setahun 2 tahun gitu ya, itu harus lama gitu. Karena kalau kalian lihat textbook itu kan tebal-tebal gitu ya, tebal-tebal. Itu karena seperti itu. Nah, jadi textbook itu karena dia sulit membuatnya, sehingga untuk yang terbarukan, nah ini tentunya infonya mungkin agak lama, bukan agak lama ya. Jadi dia bukan kadaluarsa juga sih, mungkin agak kurang baru lah gitu ya. Nah, untuk informasi yang terbaru tentu saja bisa kita ambil referensinya itu dari jurnal ataupun apa yang banyak proceeding gitu ya. Nah, jurnal ilmiah ini jurnal ilmiah ini bisa kita akses di internet ya, baik itu gratis maupun berbayar ya. Nah, IPB kan ada kita bisa menggunakan akun yang IPB punya untuk mengakses beberapa jurnal tertentu. Nah, tapi menurut saya kita tetap dari yang versi gratis saja ya, di Science Direct ya, dengan menggunakan akun APPS gitu ya, itu udah banyak, sudah sangat banyak gitu ya literatur yang bisa kita baca. Jadi saya kira walaupun tanpa menggunakan akun yang berbayar, kita tetap bisa membaca karya-karya yang berkualitas seperti itu. Nah, di sini bukan teknik menulis karya ilmiahnya yang akan kita bahas, tapi teknik menggunakan reference manager. Ya, sebetulnya sih di YouTube juga banyak ya. Nah, namun ada kekhasan di IPB, yaitu kalau kalian lihat
panduan sekarang udah ada edisi keempat dari panduan penulisan karya ilmiah ya, PPKI ya, IPB itu ada, kita berpegang ke situ. Nah, untuk di IPB sendiri menuliskan karya ilmiah itu referensinya jadi gini, style untuk referensi atau style menulis daftar pustaka itu ternyata ada macam-macam. Nah, perhatikan di sini, misalkan di Microsoft Word saja, citation and bibliography, itu ada style kan tulisannya. Di sini ada APA. Nah, di APA ini, selain APA, tentunya masih banyak. Ada Chicago, ada GB, apa tuh, terus ada GOST, Harvard, dan seterusnya ya. Yang paling terkenal ada IEEE di sini ya. Jadi IEEE itu suatu konsorsium lah penerbit jurnal gitu ya. Nah, ini MLA gitu ya, banyak. Tapi untuk di PPKI, Panduan Penulisan Karya Ilmiah IPB itu jadi dia tidak mengikuti standar standar ini. Jadi dia punya standar sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata standar itu mirip dengan Harvard, tapi tidak sepenuhnya mengikuti Harvard gitu. Oke, nah kalau kita sudah install Mendeley, nah terus kita integrasikan ke Microsoft Word atau atau apapun yang kalian gunakan untuk mengolah kata, ya tidak harus Microsoft Word, mungkin aplikasi yang lain juga bisa. Nah itu banyak juga di sini stylenya. Kemudian untuk yang IPB, nah di sini ada sudah dibuatkan oleh DSITD itu CSL IPB. Jadi kalian nggak perlu repot-repot gitu ya. Tinggal gunakan CSL IPB langsung lancar. Oke, seperti ini nih. Nah, ini saya sudah install. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkannya? Oke, tentunya kita mulai dari bagaimana memperoleh Mendeley itu ya. Nah, untuk memperoleh Mendeley, kalian bisa masuk ke, ya tentunya tinggal cari aja mendeley.com gitu ya, mendeley.com, kemudian tinggal kalian download. Nah di sini aplikasinya gratis gitu ya, nanti tinggal kalian download yang versi desktop gitu ya, kalian download versi desktop. Nah seperti ini. Ya pokoknya kalau masalah menginstal, saya yakin kalau mahasiswa Tekom ya insya Allah bisa lah ya. Oke, tinggal di-download, kemudian nanti install seperti biasa, lalu kalian akan diminta untuk register. Ya, silahkan register menggunakan email yang mana saja. Mau email IPB boleh, mau email Gmail biasa, silahkan. Nah, di sini saya gunakan email Gmail ya, karena saat saya jadi mahasiswa dulu belum ada itu akun IPB ya. Jadi saya gunakan email yang Gmail waktu itu. Nah, oke. Kalau sudah, nanti kalian akan punya Mendeley desktop seperti ini setelah login. Nah, ini kebetulan saya isinya udah banyak ya. Nanti kalau kalian belum ada isinya ya nggak apa-apa. Berarti ini masih kosong. Oke. Kalau sudah install Mendeley versi desktop ini belum terkoneksi nih. Jadi setelah install, kalian perlu namanya install web plugin gitu ya. Nah, seperti ini. Ini install web plugin. Nah, di sini tinggal kalian klik aja. Kebetulan saya sudah install, jadi tulisannya jadi berubah ya, dia uninstall. Tentu saja Microsoft Word-nya sebelum kamu install Word plugin, ini dimatikan dulu Word-nya ya. Word-nya ditutup dulu. Terus kalian install, klik yang tadi, Tools, kemudian install MS Word plugin, ini diklik. Nah, setelah diklik, baru kalian buka lagi Microsoft Word-nya. Kalau berhasil, maka di bagian tab References ini akan muncul satu grup, namanya Mendeley Site-O-Matic. Oke, namanya Mendeley Site-O-Matic, gitu ya. Nah, kalau udah muncul Mendeley Site-O-Matic, udah gampang. Udah masuk, berarti udah berhasil diinstal. Oke, kemudian bagaimana cara memperoleh CSL yang IPB? CSL itu apa sih? CSL itu reference-nya si Mendeley. Nah, jadi seperti ini. Kamu kalau punya mau bikin CSL sendiri bisa ya. Jadi ini macam-macam. Jadi CSL itu kayak style untuk penulisan citasinya Mendeley gitu ya, citation, citasi. Nah, di sini ada American Journal of Medicine Genetics. Kita mau bikin sendiri bisa, atau kita mau, saya pernah coba bikin
CSL Walida gitu ya. Jadi saya mau buat waktu itu kan belum ada CSL-nya IPB, terus saya mau buat yang mirip lah gitu ya biar gampang kalau nyusun TA gitu. Jadi yang paling dekat itu saya cek ternyata Harvard. Nah, dari Harvard terus kita bisa edit gitu ya. Sini kita bisa cari misalkan kalau kalian mau iseng gitu ya. Harvard, terus isinya sih kode-kode ya, kamu edit sendiri ya pakai XML. Jadi si CSL-nya Mendeley ini base-nya XML. Jadi kalau kode programnya di otak-atik, kalian ngerti XML ya bisa lah gitu ya. Nanti kalian punya apa namanya? Nah ini ada Harvard Reference format 1 katanya. Terus ada Elsevier, terus ada macam-macam lah ya, tuh banyak. Nah ini tinggal kalau mau install, tinggal install. Kalau mau edit bisa nih, diedit gitu ya, seperti apa. Nah nanti itu namanya CSL gitu. Oke, tadi kita sampai ke install ya. Oke, nah sekarang anggaplah karena sudah ada yang membuatkan, kalian tinggal pakai aja gitu ya. Jadi setelah Mendeley-nya masuk ke dalam Microsoft Word, nah itu di bagian referensi nih, stylenya kalian pilih dulu. Pilih apa? Pilih yang IPB tadi kan. Bagaimana tapi cara memasukkan style yang IPB? Nah, kalian klik di style, kemudian klik more style. Nah, di sini kan kalau ini kan saya udah ada ya. Kalau kalian belum ada, nah klik yang tab yang ini, get more style. Ya. Kemudian di bawah download style. Nah, kalian masukkan linknya. Linknya apa? Linknya HTTPS ya. Masukkan saja ipb.link_CSL. Jadi sudah dimasukkan sini. Ya. Kemudian kalian klik download. Nah, terus ada tuh. Ya. Kalau udah kalian klik, terus klik use this style ya. Nah, udah deh. Terus klik done. Oke. Nah, sampai di sini berubah soalnya Institut Pertanian Bogor gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita pakai atau cara kita pakai di karya ilmiah kita? Tentunya kita harus masukkan dulu. Masukkan apa? Masukkan referensinya gitu ya. Nah, ini kan banyak nih. Ini udah saya masukin ya. Cara memasukkannya macam-macam. Ngomong-ngomong referensinya bisa berupa apa? Berupa banyak juga. Contohnya di sini misalnya nih ya. Contohnya di sini adalah ini saya ambil satu. Referensi apa saja yang bisa kita masukkan ke Mendeley? Ternyata sangat banyak. Bisa jurnal artikel, bisa buku, book section, jadi tidak satu buku tapi hanya satu section saja. Kemudian ada case, mungkin ada suatu kasus apa gitu ya. Komputer program juga bisa, conference proceeding tadi ya. Jadi kalau bentuknya itu berupa apa makalah hasil seminar, itu namanya proceeding ya kalau dia diterbitkan. Nih, berarti kalian pilih yang ini. Kemudian ada artikel di ensiklopedia, film, generic, hearing, jurnal artikel tadi, magazine, apa artikel majalah, koran dan seterusnya ya. Ada webpage juga ada tesis. Jadi kalau skripsi, tesis, disertasi, apa itu masuknya ke tesis semuanya. Working paper, statuta ya, ini laporan, television broadcast. Tapi apa saja yang apa istilahnya ya diperkenankan gitu ya, atau diperbolehkan untuk menjadi apa referensi kita dalam menulis karya ilmiah gitu kan? Ya tentunya semakin kalau buku jelas itu oke banget gitu ya, buku, book section, terus jurnal kayak gitu. Jadi biasanya sih untuk karya ilmiah itu diusahakan masukkan jangan masukkan kayak web page. Usahakan kalau masih ada yang selain halaman web gitu ya, itu masukkan yang itu gitu. Jadi jangan kalau bisa sih kurangin aja webnya, jangan semuanya web lah kan, atau enggak kamu tulis apa Wikipedia gitu, apalagi ya jangan, kurang apa ya, kurang oke lah gitu ya. Oke, jadi usahakan kalau untuk karya ilmiah kalian masukkannya
Oke, jadi ini ya dipilih bisa kalau bisa ya buku jurnal proceeding gitu ya. Oke, nah cara memasukkannya. Jadi ini ada macam-macam ya cara kita masukkan ke dalam library ini. Kita masuk di menu sini, ada langsung aja ada icon add, atau bisa juga di klik menu file, kemudian ada add. Nah, add di sini ada add file, ada add folder, atau add entry manually gitu ya. Atau ada cara yang lain sebetulnya, namanya web importer. Itu lebih seru gitu ya. Nah, untuk lebih gampang. Jadi kalau kita sudah punya file PDF-nya, kita bisa langsung add file. Nah, kalau kita nggak punya file PDF-nya, kita bisa add entry manually. Jadi kita misalkan apa ya, baca saja, tapi kita nggak bisa download karena kalau download misalkan harus langganan atau harus beli gitu ya. Nah, berarti kita bisa tambahkan inputnya secara manual gitu. Kalau add file ini paling gampang ya. Misalkan saya punya, sebentar, saya download dulu. Saya gini, saya download dari, nah saya punya sciencedirect.com ya. Oke, di sini komputer ya. Mana? Misalkan jangan buku, saya carinya jurnal. Oke, seperti ini. Oke, saya ambil proceeding misalkan dia. Open access ya. Nah, ini saya download. Misalkan saya udah ketemu, oh ini nih, analysis approach for iris recognition misalkan. Saya download PDF-nya. Oke, ini dapat. Oke. Nah, cara memasukkannya ke apa? Ke Mendeley ya tinggal di drag aja ya. Jadi ini Mendeley saya. Ini tadi jurnalnya udah saya download. Jadi kalau udah punya filenya, tinggal diklik terus masukin aja. Nah, namanya ini kan tadi ya. Hamusanism apa nih? Saliha. A new texture analysis approach for iris recognition gitu ya. Nah, biasanya kalau dari Science Direct itu isinya udah lengkap nih. Tuh kayak gini tuh. Udah lengkap ya. Kita bisa double klik untuk lihat. Nah, seperti ini. Jadi ini jadi kalau jurnal itu ada nama jurnalnya, ini namanya Asri Prosidia, kemudian ada autornya, penulis. Nah, cara kita menuliskan itu nama belakang, koma, spasi, nama depan. Jadi kalau misalkan di sini saya mau tambahkan misalnya nama saya, Walidatus Solihah, berarti saya tulis Solihah dulu, Walidatus gitu ya. Terus udah tab gitu. Nah, sekarang jadi ada 3. Ada nama saya juga di sini gitu ya. Nah, tapi lah janganlah masa nama kita dimasukin ya. Jangan. Oke, terus ada tahun ditulis sini, volume biasanya. Isu ini biasanya nomor. Jadi kalau apa namanya? Kadang suatu jurnal itu dia ngeluarin setahun berapa kali gitu ya. Jadi nah kayak gini nih. Kalau ini nggak ada nih, nggak ada nomornya. Dia langsung volume terus di sini tahun ya. Biasanya ada bentuknya kayak apa ya? Kayak dalam kurung gitu biasanya itu nomor. Terus halaman 2 sampai 7. Nah, ini kan ada tuh ya. 3. Abstrak. Ya sebenarnya kalau kita nanti nggak ada isinya, kita nggak perlu copy paste si abstrak, tapi kalau kamu mau boleh. Terus yang bawahnya publishernya kalau misalnya belum ada, ini yang komponen-komponen ini ya kelengkapannya kalau belum ada bisa kalian lengkapi. Kalau kita downloadnya dari Science Direct atau Elsevier, terus kita masukkan ke Mendeley, itu biasanya Mendeley-nya udah baca si apa namanya isi dari jurnal tadi. Jadi udah ada komponen-komponennya sendiri gitu ya, seperti ini. Enaknya udah lengkap gitu. Nah, udah deh. Ini tadi ini ya iris recognition ya. Oke. Sekarang misalkan saya download dari apa tuh biasanya ResearchGate. Nah, kalau dari ResearchGate kadang-kadang nggak semuanya ada gitu ya. Apa? Misalnya jurnal tentang apa tadi? Saya langsung aja deh. Iris saya download dari entah dari mana, pokoknya recognition.
sama ya, kita akan coba cari iris recognition. Saya kasih katanya seperti ini, jurnal. Nih saya akan dapat bahasa Inggris. Oke, nih ada dari ResearchGate. Nah, sebenarnya bebas ya dari mana aja. Oh, nggak kebuka. Oke, nih saya download sekarang. Oke, dapat. Oke, open. Oke, terus saya masukin lagi ke Mendeley-nya. Di sini, My Library lagi. Oke, terus saya masukin Iris Recognition System. Nah, ini yang tadi, yang baru nih. Kita double klik. Oh, ternyata udah lengkap ya isinya dia. Oke, alhamdulillah nih. Kalau udah lengkap-lengkap isinya kayak gini. Jadi kalau kamu udah download jurnal terus masukin ke Mendeley, jangan lupa ini harus dicek dulu, double klik dulu supaya dicek isinya udah bener belum. Ini kan page-nya belum ada ya. Ini page-nya belum. Nah, ini page-nya masih kurang nih, kita bisa tambahin. Ini issues-nya udah ada, volume 1 nomor 1. Nah, berarti issue-nya diisi 1 gitu ya, tahun 2010. Kalau buat bidang kita teknologi atau komputer itu jangan ambil yang terlalu lama sih, ini 2010 kelamaan banget. Ambillah kalau sekarang 2021 berarti ya 2018, 2017 gitu ya, jangan terlalu lama, 5 tahun ke belakang. 34 sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 40. Berarti ini kita bisa isi pages-nya 34 sampai 40 gitu ya. Udah terus gitu ya. Oke. Kayaknya udah. Ini namanya Supomo. Oh, salah kan? Ya apa ini? Benar. Penulisnya ada berapa? Ada 3. Neha. Oke, udah benar. Neha Kak, Rishi Gupta, Sanchit orang India. Mahajan Sanchit. Jadi ini nama belakang dulu, baru nama depan. Oke. Udah. Nah, biasanya DOI sama ISSN ini biasanya udah ada ya kalau bagusnya seperti itu. Oke, kita udah masukkan 2 jurnal. Kayak gitu ya kalau kita masukin dari PDF. Di Mendeley juga bisa kita kelompokkan. Jadi gini, ada foldernya nih. Misalkan ini saya buat folder. Caranya ya tinggal ini aja, create new folder misalnya tentang apa. Nah, di sini udah ada. Pada saat kamu mau masukkan itu klik dulu terus baru masukin di situ gitu ya. Nih contohnya. Kalau ini saya bikin lagi folder saya belajar Mendeley. Nah, ini kita masukkan semuanya ke sini bisa. Jadi tinggal diklik aja supaya nggak berantakan ya. Ini kan saya waktu awal memang semuanya saya keluarin gitu ya. Jadi berantakan. Ini ada yang nggak lengkap nih kalau kita lihat. Nah, yang kayak gini-gini unknown tuh 2013. Ini kalau kita lihat isinya apa? Oh, ternyata usulan penelitian. Ya ini tinggal dilengkapin. Kalau kayak gini-gini mah nggak lengkap ya. Ini dulu punya saya. Terus itu tadi kalau kita masukkan file. Kalau masukkan folder gimana? Jadi kalau kamu udah punya nih, misalnya satu folder ya, ini semua mau dimasukin ke Mendeley. Ya udah gampang. Tinggal add folder. Nah, kamu masukin aja folder apa yang mau dimasukin ke folder mana yang isinya reference tadi yang mau dimasukin ke Mendeley. Yang isinya file tentunya ya. Nah, itu nanti semuanya masuk sekaligus gitu. Nah, sekarang biasanya kalau jurnal-jurnal Indonesia itu yang belum lengkap isi di sininya nih. Nih, kayak gini. Belum lengkap. Jadi harus dilihat benar ya kalau kamu download yang bahasa Indonesia, apa dia jurnal atau cuma sekedar artikel gitu ya. Harus ada ininya nih, ISSN, terus nama jurnalnya gitu ya. Terus kamu lengkapin di sini namanya gitu. Oke, seperti itu. Kadang-kadang suka nggak jelas. Kadang-kadang tapi nggak sering. Oke, nah lalu sekarang kalau kita nggak punya, terus kita mau add manually, secara manual gitu ya, tinggal klik biasa ikonnya, kemudian pilih yang add entry manually. Nah, di sini secara manual yang kamu tambahkan itu apa? Jurnal kah? Atau buku? Atau program komputer? Atau apa gitu ya? Kalau misalnya nambahinnya jurnal, kamu harus tulis judul jurnalnya itu apa, terus nanti pengarangnya siapa, dan seterusnya harus lengkap. Misalnya kamu punya buku nih, tapi bukunya sebenarnya nggak ada, kamu bacanya online gitu. Atau bahkan kamu nggak punya juga PDF-nya.
kamu tambahkan misalnya buku apa, misalnya saya tambahin buku ya. Misalnya bukunya ini sistem tertanam misalnya. Ada suatu buku, kamu nggak punya bukunya, tapi kamu perlu dia buat dimasukin ke dalam referensi. Pengarangnya misalkan Pak Ridwan. Ini contoh aja ya. Siskandar, Ridwan. Nah, seperti itu. Tahun berapa misalnya Pak Ridwan? 2018. Halamannya misalnya ada 428 ya. Saya tentang sistem Arduino, titik koma ya, sistem Arduino, apalagi sensor gitu ya, sensor, City kotanya Bogor misalnya diterbitkannya, edisinya nggak ada, editor nggak ada, penerbitnya misalkan IPB Press gitu ya, diisi semua, URL nggak ada karena kamu nggak tahu. Nah, ISBN-nya harusnya dicari dan harusnya ada. Misalkan berapa? Ini mah saya ngarang ya, tapi harusnya kalau buku itu ada. Oke, terus kamu nggak punya filenya, nggak ada URL juga, pokoknya tapi ada bukunya gitu ya, berupa hard copy misalnya kamu punya gitu. Terus tinggal disimpan aja. Nah, ntar udah ada di sini, masuk Pak Ridwan gitu ya. Oke. Oke, sip. Udah. Nah, sekarang sebenarnya mau foldernya di mana aja, nanti kita bisa akses di dalam tulisan kita. Cara berikutnya adalah web importer. Jadi misalkan saya udah punya ini nih, new text. Saya udah dapat di apa namanya? Tadi ini udah kita download ya, yang lain berarti yang lain. Saya punya ini Universal Remote Control System. Oke. Nah, ini itu, tapi saya nggak mau download PDF-nya. Ada fasilitas. Nah, kalau kita udah punya di sini, Mendeley Web Importer gitu ya, has access to this site. Nah, bagaimana cara installnya? Sama, di Mendeley-nya, ini tinggal kamu install Web Importer gitu ya. Nah, tentunya nanti loginnya pakai email yang sama dengan pada saat kamu login di desktop tadi gitu ya. Nah, jadi ini tinggal kamu klik add to Mendeley aja. Nah, kan nggak ada nih, sign in dulu. Yang penting sign in-nya harus sama dengan yang tadi. Saya langsung aja dari Mendeley-nya ya, dari sini. Tadi kan ini belum diinstal nih. Install. Ting. Oke, ya. Oke. Udah ada tuh. Udah berarti tinggal add aja. Masih login. Nah, nanti setelah login itu langsung muncul di desktop tadi, Mendeley desktopnya. Cuman saya belum login ya soalnya ini. Oke, masih belum berhasil loginnya, ya udah. Nanti itu beberapa cara untuk sambil kita tunggu ya, untuk memasukkan ke Mendeley. Nah, setelah masuk ke sini ya, setelah masuk ke Mendeley, bagaimana cara kita masukkan ke Microsoft Word? Nah, gampang aja. Misalnya tadi kan kita udah, misalnya di sini kamu udah bikin pendahuluan, kemudian jadi cara menggunakannya ya. Ya apalah gitu ya kalimatnya. Nah, cara memasukkannya tadi kan udah ada tuh yang face recognition. Nah, tinggal kalian klik saya di sini ya, insert citation. Nah, terus cari tuh yang tadi. Dicarinya bisa pakai author alias pengarangnya, judul atau tahun di My Library. Oke. Misalkan di sini atau mau langsung nggak mau My Library, tadi kan kamu udah bikin folder. Nah, di folder juga bisa, tapi kan ya My Library aja lah. Oke. Di sini misalnya siapa tadi? Tadi judulnya pokoknya ada face recognition ya. Nah, face
Oh, belum ini kayaknya. Belum apa? Belum synchronize. Synchronize dulu. Synchronize. Ini udah belum? Masih belum nih. Aduh. Oke. Ulangi. Itu Mendeley. Ini udah ya harusnya. Oke, universal remote control, universal nih ya. Jadi kalau sudah login tadi, add to Mendeley, terus di sini muncul langsung dia web importernya. Nah, apakah kita mau memasukkan semua? Jadi Mendeley langsung membaca artikel jurnal yang kita sama yang lain yang mirip. Nah, ini kan tentang domestic using radio frekuensi, gelombang radio. Ini nih, mau dimasukin juga nggak sekalian katanya. Yang mirip, oh nggak usah, kita mau satu aja ya. Setelah kita klik ini satu, terus add to Mendeley. Nah, universal remote control, ingat judulnya ya. Yes. Jadi gede. Oke, universal remote control. Udah, sekarang saya synchronize lagi. Jadi disynchronize dulu dengan yang di desktop, karena nanti ya nggak kebaca berdasarkan online ya. Nih, udah. Oke, kalau udah synchronize, sekarang kita coba masukin lagi insert citation yang face recognition tadi. Kenapa? Coba tadi judulnya apa? Banyak ring, malah jadi lupa. Ini ya, iris ya, bukan face ya, sorry. Iris recognition, pantesan nggak ada. Salah, oke. Iris maksudnya. Iris recognition. Ini nih. Nah, udah. Oke, nah seperti itu. Hamusen dan Awad ya. Jadi ini udah format IPB nih yang PPKI tadi. Terus misalnya ada lagi, tadi ada apa sih yang tadi web importer kita namanya, coba saya lupa, universal remote control. Oke. Universal remote control. Ini kalimatnya kan saya asal ya. Kalau kamu mau pakai search pakai apa? Pakai nama pengarang juga nggak apa-apa. Misalnya siapa, oleh Chang gitu ya. Oke, seperti ini. Terus misalnya udah selesai, kamu nulis TA, terus ini ada daftar pustaka. Nah, tadi ada buku ya, buku karya Pak Ridwan. Buku karya Pak Ridwan. Insert, saya search Pak Ridwan yang ini tadi. Oke, masuk Siskandar 2018. Oke, kemudian cara memasukkannya tinggal kamu pilih, diklik dulu, taruh kursornya di sebelah mana mau disimpan daftar pustakanya, kemudian masuk ke references, Mendeley Site-O-Matic, di sini tinggal insert bibliografi. Nah, udah ada 3. Langsung kan, langsung dapat ya. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata, kurang nih, kamu tambahin lagi gitu ya. Misalkan ternyata masih ada referensi yang kurang gitu ya, kamu tambah lagi Chang, misalkan inilah gitu ya. Oke, nah otomatis di bagian daftar pustaka dia langsung nambah juga gitu ya si Al Syamrani ini, jadi nggak usah ngetik-ketik lagi gitu ya. Kalau ternyata TA kamu nih mau dibuat jurnal. Nah, karena tadi udah kamu bikin pakai Mendeley referensinya, ini mau diganti misalnya.
sekarang ternyata jurnalnya pakai IEEE, kamu ganti aja. Nah, itu udah berubah sendiri. Jadi enaknya mau ganti format tuh ya sekejap mata lah gitu ya sebetulnya. Tanpa harus ngetik-ngetik ulang. Balik lagi ke TA, IPB gitu, formatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini perlu, oh ini harusnya apa namanya justify, ya udah gitu kan, tinggal dibenerin aja sedikit. Ya, oke, saya kira sampai sini dulu penjelasannya. Nah, ini materi yang lainnya sudah saya masukkan juga di Evita ya, nanti tinggal dibaca-baca. Kalau ada yang mau didiskusikan, bisa kita diskusi juga di grup ya, seperti biasa. Mungkin itu, saya kira ini pertemuan terakhir di mata kuliah Etika Profesi Tekom ya. Berikutnya berarti saya ucapkan selamat ujian. Untuk ujian mengikuti jadwal dari SV ya, kalau tidak salah 22 Juni. Oke, selamat ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.